menuju debat Capres 2024. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban dari masing-masing juru bicara, 3 pasangan calon. Ada yang mengaitkan demokrasi dengan kebebasan berbicara, kebebasan untuk bisa mengeluarkan aspirasi dan juga pendapat dari masyarakat. Ada juga kemudian yang menekankan adalah integritas dari sosok pemimpin untuk bisa menekan kasus korupsi dan juga meningkatkan ataupun juga menguatkan demokrasi di tanah air. Kita nanti dengarkan bagaimana pandangan juga tanggapan dari Prof. Burhanuddin dan juga Prof. Ibnu. Tapi sebelumnya saya juga akan berikan kesempatan kepada para mahasiswa yang hadir di sini bersama kita untuk bisa memberikan pertanyaan kepada para juru bicara dari 3 pasangan calon ini. Ada yang berminat sepertinya sudah siap. Ini adalah salah satu mahasiswa dari Paramadina, bisa berdiri, diperkenalkan juga namanya dan juga langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya Fik Novel dari Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina. Sebenarnya tadi kira-kira yang belum tersentuh wilayah HAM ya Pak, HAM dan demokrasi. Padahal HAM dan demokrasi ini kan bukan hanya sekedar nilai, tapi dia norma dalam hukum kita. Dia adalah filsafat yang paling fundamental dalam hukum kita. Nah kalau kita baca misalnya paslon 2 dan 3 kan itu cenderung visinya itu melanjutkan. Visinya mau meneruskan, menyempurnakan gitu. Nah tapi dalam berbagai kasus, tadi ada satu statement dari salah satu juru bicara bahwa apa yang disampaikan nomor 2 itu, prinsip HAM-nya itu berangkat dari kesejahteraan. Kerangka berpikirnya kata Budiman Sujatmiko itu prinsipnya adalah kesejahteraan dan pemenuhan ekonomi. Tapi apa yang sering terjadi belakangan ini, misalnya program strategis nasional, hilirisasi, dan berbagai hal, tidak punya temuannya seringkali ada pelanggaran HAM di dalamnya. Atau tidak ada partisipasi bermakna di dalamnya. Nah kira-kira pasangan nomor 3 dan nomor 2 yang katanya mau melanjutkan hilirisasi, yang katanya jadi lompatan ekonomi bagi Indonesia Emas itu, apa komitmen terhadap temuan-temuan pelanggaran HAM yang ada di lapangan. Terus yang kedua, di sini ada paslon nomor 1, jadi di Paramadina itu salah satu legasi Anies Baswedan ketika jadi rektor, ada mata kuliah baru namanya anti korupsi. Dan katanya itu mata kuliah satu-satunya kampus yang punya mata kuliah itu. Tapi di mata kuliah itu isinya cuma moral. Kita tidak pernah melihat pelembagaan sistem. Nah di sini salah satu catatan visi misi Anies Imin itu atau Amin di nomor 7 itu ada tentang independensi KPK. Nah pertanyaannya, kita udah merevisi undang-undang KPK yang punya pelembagaan yang lengkap. Nah independensi ini maksudnya apa Pak? Apakah KPK lebih tinggi dari menteri yang bisa menghapus nama-nama menteri yang terpilih? Baik. Atau KPK di atas presiden? Oke. Dan pertanyaan terakhir Pak, baik. Ini kan sekarang kita lihat apa yang terjadi kepada putusan terakhir ini, dinamika dan problematika gerakan mahasiswa terutama terhadap netralitas Polri. Nah saya mau menanya komitmen paslon nomor 2 tentang netralitas Polri. Baik. Dalam pencalonannya ini. Sekian. Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan pertama mengenai temuan pelanggaran HAM untuk paslon nomor atau juru bicara nomor 2 dan nomor 3. Sementara tadi independensi KPK untuk juru bicara dari pasangan 1. Sementara yang terakhir minta komitmennya hanya untuk pasangan nomor 2 atau jubir pasangan 2. Begitu Mas Afik. Baik, silakan Bang Habib. Ya, benar seperti yang disampaikan oleh sahabat saya ya, kawan saya dari zaman mahasiswa Budiman Sujatmiko, bahwa ukuran yang paling real adalah kesejahteraan rakyat. Kita bicara hilirisasi, kita bicara bagaimana kekayaan negara semaksimal mungkin ya bisa dinikmati oleh sebesar-besarnya rakyat. Ya, hilirisasi itu kan kita memotong rantai ya keuntungan yang diambil pihak luar atau pihak dalam yang cenderung korup gitu. Nah, banyak contoh misalnya ya. Dalam konteks memaksimalkan hilirisasi ada 1, 2, 3 atau beberapa kasus yang disebut pelanggaran HAM. Ya, tetap saja ya konsep besar hilirisasi yang membawa hasil yang sangat maksimal tersebut tidak boleh juga ya kita membiarkan terjadinya 1, 2, 3 atau beberapa pelanggaran HAM. Itu harus ditindaklanjuti. Tapi yang paling penting adalah pemetaan. Dalam setiap kasus pasti ada peta masalah. Misal ya di Rempang, saya setuju ya bagaimana kita memanusiakan ya masyarakat adat Melayu yang memang sudah tinggal di sana berpuluh tahun, ada yang beratus tahun ya sejak nenek moyangnya. Kalau toh ada relokasi haruslah yang manusiawi dan menguntungkan mereka, mensejahterakan mereka.
yang baru harus yang baru bagi mereka harus layak ya dan bisa diterima oleh mereka. Tapi di kasus tersebut ada juga oknum-oknum pengusaha-pengusaha lokal yang mengambil keuntungan, politisi-politisi lokal yang mengambil keuntungan pribadi dengan uang 100 juta, 200 juta rupiah, ingin membuat resort, ingin membuat villa secara tidak sah. Nah, orang-orang seperti itu kan harus dikenakan penegakan hukum yang yang jelas, karena tidak memiliki dokumen yang sah, gitu kan. Nah, inilah yang namanya kita mengelola negara. Kita tidak boleh gebyah uyah. Kita tidak bisa samaratakan ya. Sesuatu hal yang besar kalau ada 1-2 masalah harus kita selesaikan 1-2 masalah tersebut. Kemudian mengenai netralitas Polri, karena saya bingung juga pertanyaan adik mahasiswa ini. Tapi nggak apa-apa. Inilah demokrasi. Demokrasi memberikan tempat kepada teman-teman yang belum paham. Tugas kami adalah menjelaskan. Sampai saat ini tidak ada satu fakta pun yang bisa dijadikan framing bahwa Polri tidak netral, apalagi menguntungkan paslon nomor urut 2. Bisa dicek. Kalau soal pencopotan baliho Pak Prabowo di Jakarta Timur tiap hari dicopot. Padahal itu dipasang persis di sebelah baliho presiden capres yang lain, gitu kan. Kemudian kalau yang sudah menjadi fakta hukum itu kan ada di keputusan Bawaslu, ada 3 setidaknya. Itu nggak ada kaitan dengan kami sama sekali. Tentang di Sorong, di Majalengka, ya. Lalu soal kepala daerah yang membuat video dukungan. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab. Kalau soal netralitas, ya kita juga harus dukung netralitas semua instansi lain. Badan Intelijen Negara misalnya, kita harus tagih netralitasnya, gitu loh. Semua institusi, KPU, Bawaslu, ya Komnas HAM, kita itu semua harus netral. Pertanyaan yang sama sekarang mohon dijawab oleh Mas Tama ya. Pertanyaan pertama dan juga yang kedua. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Hafid sangat menarik dan tajam ya. Karena memang itu salah satu yang belum kita bicarakan. Kalau bicara pemberantasan korupsi, sudah banyak ya kita bicarakan dari mulai program, fakta, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan program HAM, tentu saja yang paling utama adalah Ganjar Mahfud itu berusaha akan memastikan bahwa penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Itulah sebetulnya gagasan besarnya. Tahapannya seperti apa? Tentu saja kalau kita tahapan ada beberapa. Yang pertama kita harus menyelesaikan ya perkara-perkara yang berhubungan dengan pelanggaran HAM yang berat. Ini tugasnya tentu saja bukan hanya seorang Menko Polhukam, bukan hanya misalnya menteri-menteri yang ada di sana, tapi kita butuh kejaksaan. Karena memang perkara-perkara yang berhubungan dengan PHB atau pelanggaran HAM yang berat itu sekarang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada kejaksaan, dan kejaksaan juga sedang kita dorong juga agar dia bisa maksimal. Makanya kemudian dia buat yang namanya Direktorat HAM di sana. Artinya apa? Satu sisi akan terus kita dorong. Ini adalah sebuah penghormatan dan jaminan buat masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga butuh yang namanya upaya-upaya untuk pencegahan. Kita Indonesia itu belum meratifikasi konvensi PBB terkait dengan penghilangan paksa. Nah, ini yang belum ada. Ini sudah dibicarakan, Prof. Mahfud sudah bangun komunikasi dengan pihak UN dan memang masih terus berjalan prosesnya. Kita berharap itu ada. Karena apa? Selain menindak, menyelesaikan perkara-perkara yang ada, tentu kita juga butuh upaya-upaya untuk mencegahnya. Nah, ini sudah dijalankan, akan terus kita lakukan pada saat nanti Mas Ganjar dan Prof. Mahfud menjadi presiden atau wakil presiden. Dan kemudian yang keempat adalah upaya pemulihan. Jadi kalau bicara soal HAM itu nggak bisa hanya soal gagasan saja, tapi soal fakta. Saat ini upaya-upaya penyelesaian untuk memulihkan hak korban itu sudah dilakukan. Prof. Mahfud yang mendorong kemudian penyelesaian non yudisial itu sudah ada 614 korban dari pelanggaran HAM yang kemudian kita upayakan haknya dipulihkan. Ada pengobatan seumur hidup, kemudian ada juga bantuan psikologi sosial yang itu kemudian juga upaya agar mengembalikan mereka pada masyarakat. Ada modal, ada kemudian pelatihan dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir, ini yang paling penting menurut saya adalah orang-orang seperti Hafid dan kawan-kawan ini perlu dijaga haknya. Apa? Kita butuh yang namanya undang-undang pembela HAM. Ini yang nggak ada di negara kita.
Nah ini yang kemudian akan menjamin setiap orang boleh bicara soal HAM, setiap orang boleh partisipasi soal HAM, dan setiap pembela HAM itu ketika dia melaporkan, ketika dia mendorong, menganalisa pendapat dan segala macam itu dijaga haknya Baik, oleh Tama. negara. Baik, terima Pak kasih. Tama. Tama. Ya, langsung saja kemudian. Mohon Oke. tenang dulu teman-teman. Teman-teman mohon tenang dulu ya. Baik, harap tenang supaya kita juga bisa mendengarkan penjelasan Pak Saud terkait juga tadi independensi dari KPK. Silakan. Ya jadi memang memberantas korupsi itu passionnya mesti kuat. Kalau passionnya nggak kuat, tuh cuma ngomong-ngomong gitu, itu dia nggak akan jalan. Saya udah bilang tadi kan, berantas korupsi itu is too dangerous. Yang kita lihat tuh yang headline aja. Jadi kalau tadi ada pelajaran wajib 3 SKS ya bro ya. 3 SKS di Paramadina, ketika itu ITB 3 SKS pilihan, lu boleh pilih boleh nggak gitu. Ini yang saya maksudkan passionnya Anies itu memang ada gitu loh, bukan dibuat-buat gitu. Dia wajibin mahasiswa 3 SKS. Yang nggak ada di Republik ini kan passion. Passion itu ya simple and strong desire, ya nggak? Itu yang tidak ada. Jadi makanya saya katakan ada banyak yang harus kita ubah. Jadi kalau tadi bro bilang hanya materinya hanya moral ya. Yes, because you're not law enforcement. Kamu hanya di sana dicoba, dibangun sehingga kamu bisa menciptakan sebuah nilai. Kalau di KPK itu 9 nilai. Jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Saya pikir kamu pasti bahas itu di sekolah. Nilai itu kamu pegang, kamu selamat bro, negeri ini selamat. Apa pemerintahan sekarang sudah jujur? Gak ada yang berani jawab kan? Apa sudah adil? Apa sudah berani? Apa sudah benar? Baik, Pak Saud. Jadi kamu nggak boleh sakit hati. Kamu nggak boleh sakit hati atau rendah hati. Kenapa kok kita diajarinya nilai? Ya. Persoalan di KPK itu persoalan nilai. Baik. Yang kita sebut dengan HAM. Dia nggak tahu melaksanakan HAM. Ada 57 orang pegawai dibuang begitu saja oleh pimpinan KPK. Padahal HAM itu adalah berhak mendapat pekerjaan. Dia nggak paham HAM. Baik. Padahal undang-undang KPK baru berisi asas-asas melaksanakan pemberantasan korupsi itu adalah melaksanakan HAM. Ya. Singkat juga Pak Saud, soal apa yang dimaksud dengan independensi KPK. Pak Saud, singkat saja, independensi KPK tadi juga disinggung. Independensi itu akan menjadi lebih indah kalau dia memang menjadi sebuah organisasi di mana orang-orang yang datang ke tempat itu hanya dia dengan Tuhannya. Itu yang selalu saya bilang. Datanglah ke KPK antara Anda dengan Tuhan Anda, bukan dengan partai politik Anda, bukan dengan presiden Anda, bukan dengan menteri Anda. Kalau itu dilakukan, bagaimana kita bisa menghilangkan itu supaya setiap orang datang antara dia dengan Tuhannya? Itulah perlunya kode etik. Itu yang kacau balau sekarang ini, tidak ada kode etik, tidak jalan. Jadi sekali lagi, independensi itu bukan hanya undang-undangnya yang sekarang itu di bawah pemerintah, itu pasti kita kembalikan. Udah pastilah itu kita kembalikan. Dia benar-benar harus independen. Tetapi ketika kemudian kamu datang juga masih tidak hanya dirimu dengan Tuhanmu, independensi itu pun tidak ada artinya. Baik. Oleh sebab itu, passion presiden, kalau saya bicara presiden, saya bicara Anies dan Imin ya. Passion presiden yang kita butuhkan adalah orang yang memang memiliki atribut anti korupsi yang kuat yang datang dari tacit knowledge di kepalanya. Oke, baik, terima kasih Pak Saud. Tadi 3 paslon sudah menjawab pertanyaan dari rekan mahasiswa. Nanti juga kami akan meminta kesediaan Prof. Ibnu dan juga Mas Burhan untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan untuk lebih menggali lagi apa saja visi misi mereka. Sekaligus nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami di KPU karena nampaknya 3 paslon jam saat ini sudah hadir di gedung KPU. Baik, kita juga lihat Anda juga bisa saksikan di layar kaca. Tadi sepertinya juga Pak Ganjar yang tiba lebih dulu di gedung KPU. Kemudian kita melihat bagaimana Pak Prabowo juga bersama Mas Gibran didampingi juga para pendukung tiba menjadi pasangan yang kedua yang tiba di gedung KPU. Kemudian juga yang Anda saksikan di layar kaca, ini pasangan Amin, Pak Anies Baswedan, ini bersiap untuk bisa menuju ke gedung KPU. Kami akan terus kabarkan kepada Anda bagaimana perjalanan mereka, bagaimana aktivitas mereka setelah tiba di KPU. Tentunya setelah jeda berikut ini kami segera kembali.